Baik, selamat sore semuanya. Eee, Seperti yang saya sampaikan di WA Group ya, jadi, penjelasan tentang materi pertemuan hari ini, itu ada di video pertama yang saya posting kemarin di WA Group. Tapi saya kira di video itu ada, eee, penjelasan yang terkait dengan, eee, isi dari PowerPoint, minggu lalu yang belum sempat saya rekam waktu itu ya. Jadi mungkin saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang, eee, PowerPoint yang minggu lalu belum, sempat kita bahas ya. Jadi saya tampilkan PowerPoint-nya. Nah, untuk materi yang ada di PowerPoint yang sedang saya share ini, sumber sumber, materinya atau referensinya ini adalah saya ambil dari, Peter and Timmerhouse ya. Jadi, apa yang saya jelaskan minggu lalu, kemudian, yang saya jelaskan pada hari ini untuk menyelesaikan PowerPoint, yang saya tampilkan sekarang ini ya, itu saya ambilkan dari textbook Peter and Timmerhouse ya. Nah, sementara yang, eee, kemarin saya share videonya, itu merupakan rekaman, kuliah pada 2 semester yang lalu ya. Itu merupakan, materi yang saya ambilkan dari textbook Ulrich ya. Jadi kalau Anda, eee, ingin belajar lebih lanjut, tentang materi yang saya share kemarin di WA Group, itu saya ambilkan dari Ulrich. Nah, itu silahkan dipakai video yang kemarin saya share di WA Group. Eee, jadi intinya di sini adalah kalau Anda masih ingat minggu lalu ya, minggu lalu kita membahas tentang, analisa keuntungan atau profitability analysis, maka, kedua textbook, baik itu Timmerhouse dan Ulrich, itu menggunakan 4 parameter di sini. Jadi 4 parameter ini yang kita pergunakan sebagai penentu apakah, eee, investasi yang akan kita lakukan, itu merupakan investasi yang, secara analisis keuntungan itu memberikan, keuntungan yang sesuai dengan yang kita harapkan, ya. Jadi ada, parameter yang kemarin kita bahas itu kan ada, eee, IRR ya, atau ROI ya, Rate of Return on Investment yang pertama ini. Kemudian yang kedua yang kita bahas minggu lalu juga adalah payout period atau payout time ya, atau biasa disingkat dengan POT. Nah, kemudian yang, ketiga dan keempat, ini adalah parameter yang terakhir yang, eee, kita pergunakan untuk mengevaluasi suatu, produk investasi, apakah produk investasi itu, worth it untuk kita, gunakan. Yang ketiga itu adalah, NPW, ya, Net Present Worth, ya. Jadi nilai bersih pada saat ini ya, kalau di bahasa Indonesia kan. Kemudian yang keempat adalah discounted, cash flow ya, discounted cash flow based on full life performance. Jadi
dua parameter ini yang minggu lalu belum sempat kita bahas ya satu persatu dan saya cek kemarin di video yang saya share di grup itu pembahasan tentang yang nomor 3 dan nomor 4 ini kebetulan di video itu tidak ada ya. Jadi ini saya izin untuk merekam sehingga nanti bisa Anda pergunakan sebagai pelengkap dari video yang saya sharekan di WA Group ya. Baik, jadi untuk melakukan analisa keuntungan atau profitability analysis ada 4 parameter. Jadi ada ROI, kemudian ada payout period atau payout time, kemudian yang hari ini akan kita bahas adalah NPW dan DCF ya. Jadi net present worth atau nilai uang pada saat ini, kemudian discounted cash flow atau DCF, di mana nanti akan kita lihat satu contoh kasus bagaimana cara kita untuk menentukan discounted cash flow pada suatu project yang nanti akan kita lihat perbedaannya antara NPW dan discounted cash flow itu apa, gitu ya. Saya akan skip yang ROI dan POT, ini sudah kita bahas minggu lalu ya. Oke, jadi yang akan kita bahas adalah NPW dan DCF ya. Jadi nilai uang sekarang lah istilahnya begitu ya. Jadi net present worth ya. Intinya adalah ilustrasinya seperti ini ya. Misalkan sekarang kita punya uang $1.000 misalkan ya. Kemudian kita depositokan di bank ya dengan bunga misalkan per bulannya 4,5%. Nah, dengan menggunakan konsep bunga yang sudah kita bahas minggu lalu, maka kita bisa menghitung nilai uang kita pada waktu tertentu di masa yang akan datang, gitu ya. Jadi misalkan kita simpan uangnya di bank dalam bentuk deposito selama misalkan 1 tahun, maka artinya setiap bulan itu akan mendapatkan bunga sebesar 4,5%. Ya. Nah, dengan menggunakan konsep perhitungan bunga yang kita bahas minggu lalu, maka kita bisa menghitung total uang yang akan kita dapatkan di akhir ketika kita sudah menyelesaikan waktu deposito selama 1 tahun. Itu kita hitung dengan menggunakan faktor diskon ya atau diskon faktor yang sudah kita bahas minggu lalu, yang nanti akan kita lihat pada contoh kasusnya langsung ya, bagaimana cara menghitung nilai uang sekarang. Jadi intinya di sini punya uang $1.000 pada saat ini ya. Kemudian setelah kita taruh di bank deposito 4,5% per bulan selama 1 tahun, maka setelah 1 tahun kita bisa menghitung nilai uang kita, gitu ya. Itu caranya kalau Anda ingat minggu lalu itu caranya adalah dengan mengalihkan uang $1.000 dikalikan dengan dikali 1 plus bunga 4,5% pangkat kalau 1 tahun 12 bulan berarti pangkat 12 gitu ya. Jadi kalau rumus itu kita balik ya. Jadi sekarang kalau kita misalkan ingin mendapatkan keuntungan setelah 1 tahun misalkan $1.500 ya. Kemudian pertanyaannya kita balik ya. Dengan deposito tiap bulan bunganya 4,5% selama 1 tahun, maka berapakah uang yang harus kita depositokan di awal? Nah, itu yang dimaksud dengan nilai uang saat ini atau di sini disebut sebagai net present worth atau NPW. Kira-kira seperti itu ya
Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya maksudkan. Jadi yang kita hitung adalah nilai uang yang kita miliki pada saat ini kalau misalkan kita mengharapkan keuntungan di masa depan dengan jumlah yang tertentu, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan NPW. Jadi intinya dengan NPW ini kita bisa eh, melakukan prediksi, ya. Saya berikan ilustrasi, ya. Misalkan kita punya eh, rencana untuk mendirikan suatu pabrik, ya, kemudian beroperasi selama 5 tahun, ya, contohnya misalkan kita operasikan selama 5 tahun secara penuh, ya. Kemudian kita bisa prediksi, misalkan setiap tahunnya kita mendapatkan keuntungan, eh, di mana keuntungan itu merupakan selisih dari hasil penjualan produk kita dikurangi dengan biaya produksi, ya. Kemudian setiap tahun kita hitung, ya. Maka nanti kita bisa menghitung setiap tahunnya juga, kira-kira dengan asumsi prediksi keuntungan yang kita tentukan di awal setiap tahunnya, kita bisa menghitung kira-kira eh, nilai uang yang kita prediksikan itu kalau kita proyeksikan ke masa saat ini, itu kira-kira nilai uangnya berapa, ya. Nah, nilai uang saat ini itu yang kita sebut sebagai NPW atau net present worth. Oke. Nah, net present worth dengan discounted cash flow ini ada keterkaitan, ya. Jadi ada hubungannya sedikit gitu, ya. Jadi dikatakan di sini secara prinsip, ya, untuk menghitung NPW atau net present worth atau nilai uang pada saat ini itu metodenya kurang lebih sama seperti kalau kita ingin menghitung apa namanya tadi kan ada, saya balik ke awal sini, ya. Jadi di sini ada NPW, kemudian di sini ada discounted cash flow based on full life performance. Jadi ini artinya parameter keempat ini yang kita hitung adalah nilai laju pengembalian modal yang kita tanamkan, ya, ketika kita ingin melakukan suatu investasi, ya, yang kita hitung dengan menggunakan metode discounted cash flow, ya, berdasarkan pada performan secara apa namanya, secara penuh. Jadi artinya kalau pabriknya itu kita prediksikan berdiri selama 5 tahun, maka perhitungan tahunnya kita pergunakan tahun per tahun selama 5 tahun, ya. Jadi intinya yang empat ini, yang keempat, ya, yang kita hitung di sini adalah laju pengembalian modal. Jadi sama seperti yang nomor satu. Tetapi kalau yang nomor satu ini kita tidak menggunakan metode discounted cash flow, ya. Apa itu metode discounted cash flow nanti akan kita lihat, ya. Jadi kembali ke slide yang sebelumnya sini, ya. Jadi metode yang keempat itu adalah discounted cash flow di mana kita menghitung laju pengembalian modal dengan menggunakan metode discounted cash flow, ya. Atau kalau dalam bahasa analisa ekonominya ini disingkat sebagai IRR, ya. Internal Rate of Return atau Interest Rate of Return. Jadi laju pengembalian modal yang kita hitung dengan menggunakan metode discounted cash flow. Nah, jadi NPW dengan IRR yang kita hitung dengan menggunakan metode discounted cash flow itu secara prinsip cara menghitungnya kurang lebih sama, ya. Jadi secara prinsip metodenya ini sama, ya. Nah, samanya di mana nanti akan kita lihat langsung melalui contoh soal. Nah, di sini dikatakan bahwa
walaupun dia sama secara prinsip, tetapi ada sedikit beda, ya, ada sedikit perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pada metode perhitungan NPW, maka nilai bunga yang kita perhitungkan itu adalah nilai bunga yang sudah ditentukan oleh si pemilik produk investasi. Jadi misalkan kalau kita menaruh uang deposito di bank, itu biasanya banknya sudah menentukan nilai bunganya minimal berapa gitu ya. Jadi misalkan di bawah 1 miliar kita taruh di bank itu biasanya kurang lebih sekitar 4,5% ya. Nah itu eh, nilai bunga itu yang kita pakai untuk menentukan nilai NPW ya. Nah, sementara nilai IRR atau internal interest rate of return ya, itu merupakan bunga ya atau eh, laju bunga yang kita hitung ya. Jadi kita menghitung nilai IRR dengan menggunakan metode discounted cash flow di mana hasil perhitungan bunga itu akan menghasilkan nilai NPW yang sama dengan nol. Nah, mungkin dari penjelasan saya secara teoritis mungkin uh, kurang kurang bisa ditangkap ya. Maka oleh karena itu kita lihat contohnya ya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung IRR dan menghitung NPW ya dengan menggunakan metode discounted cash flow di mana di sini kita uh, menghadapi suatu persoalan ya bahwa kita diminta untuk membayangkan suatu proyek di mana untuk melaksanakan proyek ini itu membutuhkan modal apa namanya? Modal tetap di awal sebesar 100.000 dolar atau ini dinamakan sebagai fixed capital. Jadi investasi modal tetapnya adalah 100.000 dolar. Kemudian dibutuhkan juga modal kerja atau investasi modal kerja itu sebesar 10.000 dolar. Jadi di sini ada modal kerja 10.000 dolar, kemudian modal tetap itu 100.000 dolar. Jadi ingat yang pertama yang 100.000 dolar ini adalah modal tetap yang kita investasikan di awal, ya. Sementara yang working capital ini adalah modal kerja yang tidak terkait dengan yang pertama ya. Jadi 10.000 dolar untuk yang modal kerja yang eh, modal tetapnya adalah 100.000 dolar. Kemudian diperkirakan proyek ini berumur selama 5 tahun. Ini ya. Jadi service life-nya adalah 5 tahun. Kemudian di sini ada informasi juga bahwa nilai rongsokan eh, pabrik atau proyek setelah 5 tahun, setelah umur proyek berakhir, itu adalah sebesar 10.000 dolar. Jadi di sini ketika proyek itu sudah kita jalankan selama 5 tahun, kemudian kita prediksi setelah 5 tahun itu proyeknya sudah selesai, kemudian semua peralatan yang ada di pabrik, yang ada dalam proyek itu kita anggap kita jual sebagai barang rongsokan, itu harganya tinggal 10.000 dolar. Itu yang disebut sebagai salvage value, ya. Nah, kemudian di sini diketahui bahwa selama proyek itu dijalankan dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5, itu cash flow-nya kurang lebih seperti ini, ya. Jadi ini cash flow-nya ini adalah cash flow yang sudah dikenakan tax, dikenakan pajak. Jadi predicted after tax cash flow ya didasarkan pada perhitungan dari total pemasukan, total income dikurangi dengan semua biaya termasuk sorry
eee, ya semua biaya pokoknya ini sudah bersih gitu ya. Jadi misalkan tahun ke-0 itu masih rugi sebesar $110.000 ya, karena mungkin tahun ke-0 itu adalah tahun, di mana kita, baru mulai, merencanakan, projeknya. Jadi uang $110.000 yang kita pakai untuk, investasi itu semuanya dipakai untuk, melakukan desain dan sebagainya. Jadi belum ada, produk yang bisa kita jual ya, sehingga di sini nilainya adalah minus $110.000. Kemudian tahun pertama itu sudah mulai ada produk yang bisa kita jual sehingga secara, eee, secara bersih kita dapatkan keuntungan sebesar $30.000. Kemudian tahun kedua, keuntungannya meningkat menjadi $31.000, tahun ketiga $36.000, tahun keempat $40.000, kemudian tahun kelima $43.000. Jadi ini adalah asumsi prediksi cash flow yang kita dapatkan selama kurang lebih total 6 tahun. Karena diprediksikan pabriknya atau proyeknya itu beroperasi kurang lebih selama 5 tahun, ya. Jadi mulai tahun ke-0 sampai tahun ke-5, total 6 tahun, itu cash flow per tahunnya ini adalah seperti ini. Nah, kita diminta untuk menghitung NPW, ya, dan juga menghitung nilai IRR, interest rate of return. Di mana di sini Anda perhatikan soal nomor A sama nomor B ini sedikit beda ya. Kalau Anda perhatikan di soal nomor A, ini bunganya sudah ditentukan 15% minimal, ya. Apa maksud dari 15% ini? Artinya laju pengembalian modalnya kalau kita hitung ya, kalau setelah kita hitung misalkan nilainya di bawah 15%, maka nilai NPW yang kita dapatkan itu tidak bisa kita terima. Jadi artinya kesimpulannya secara ekonomis tidak worth it ya. Tapi kalau misalkan kita dapatkan nilai NPW-nya itu adalah di atas 15%, maka, eee, secara ekonomi itu, eee, bisa kita katakan investasinya oke, gitu ya. Nah, jadi di sini 15% ini sudah ditetapkan di awal, ya. Kalau Anda perhatikan yang A, kita, diminta menghitung NPW dengan, laju pengembalian modal yang ditetapkan minimal 15%. Nah, sementara yang B, Anda perhatikan di sini, ini tidak ditentukan nilai IRR-nya. Jadi nggak ada informasi IRR-nya berapa. Jadi artinya di sini yang B ini kita diminta untuk menentukan IRR-nya. Nah, IRR-nya itu yang seperti apa? Itu adalah nilai IRR yang memberikan nilai NPW sama dengan 0, ya. Jadi mari kita lihat penyelesaiannya, ya. Jadi kita lihat di sini, ini cash flow-nya seperti ini, ya. Cash flow-nya ini seperti ini, di mana di tahun kelima atau total tahun ke-6 berarti ya, atau di akhir tahun kelima proyek itu berjalan, Anda perhatikan di sini ada tambahan 20.000, di mana 20.000 ini merupakan nilai dari ini ya, working capital plus salvage value ya. Jadi di sini anggapannya biaya modalnya itu kita dapatkan kembali di akhir masa berakhirnya proyek ya, yang 10.000 plus hasil penjualan dari barang rongsokan 10.000 jadi plus 20.000. Nah, kalau Anda perhatikan di sini dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5, jadi sesuai dengan umur proyek, maka di sini kita bisa menghitung nilai present value-nya. Sini ya. Ini. Jadi present value-nya di sini kita lihat ya, kolom terakhir ini kita hitung dengan menggunakan faktor diskon. Jadi kalau Anda masih ingat minggu lalu ketika kita membahas sedikit tentang bunga, ya video yang di posting oleh Pak Ronaldus, ya
itu kita kemarin simpulkan bahwa diskon faktor atau faktor diskon itu adalah sama dengan 1 dibagi 1 plus bunga pangkat N, di mana N ini adalah apa namanya, tahun ke berapa gitu ya, sesuai dengan umur proyeknya. Jadi misalkan di akhir tahun pertama ya, maka faktor diskonnya adalah 1 dibagi 1 plus ini adalah 0,15 karena ditentukan bahwa nilai pengembalian modalnya itu bunganya adalah 15%. Jadi ini plus 0,15 pangkat 1 di sini. Nah, kemudian ini 30.000 ini adalah cash flow pada tahun pertama, maka ini kita apa namanya, kita kalikan dengan faktor diskon itu akan menghasilkan nilainya sekian. Nah, ini artinya apa? Ini artinya adalah bahwa kalau kita prediksi pada akhir tahun pertama cash flow-nya itu adalah positif 30.000, maka ini kalau kita konversikan menjadi nilai uang pada saat ini ketika kita melakukan prediksi itu nilai uangnya adalah 26.100 dolar ya. Jadi masuk akal ya, make sense. Jadi mungkin karena ada apa, pengaruh bunga, maka uang yang kita tanamkan 26.000 uang yang kita dapatkan 26.100 pada saat ini, itu akan berharga sekitar 30.000 di akhir tahun pertama, ya. Nah, begitu juga seterusnya, ya. Nah, sehingga di sini kita bisa, eee, mendapatkan ini, ya, hasil total dari, apa namanya, total dari, kolom terakhir, di mana kolom terakhir itu adalah nilai uang pada saat ini, itu dikurangi dengan yang pertama ini ya, kurangi dengan yang $110.000. Nah, $110.000 itu kan, investasi awal kita, maka di sini kita dapatkan selisihnya adalah $17.000. Nah, ini yang kita sebut sebagai net present worth atau nilai uang, bersih pada saat ini. Jadi kita punya, apa, NPW itu, di sini dari, project yang kita prediksikan, cash flow-nya seperti yang ditampilkan di tabel, itu punya nilai NPW sebesar $17.000. Jadi ini, contoh sederhana bagaimana cara kita menentukan nilai NPW. Nah, sekarang berikutnya yang, kita lakukan adalah kita menentukan nilai IRR atau interest rate of return. Nah, apa itu IRR? IRR adalah nilai bunga yang kita tetapkan, di mana nilai bunga yang kita tetapkan itu akan menghasilkan nilai NPW yang sama dengan nol. Nah, oleh karena itu, maka kita harus melakukan trial error. Jadi yang kita trial apa? Yang kita trial adalah nilai I atau nilai bunga. Ya, jadi tadi kita coba nilai bunganya 0,15, itu NPW-nya plus 17.000. Ini ya, 17.000. Jadi kalau kita hitung rasionya, ya, hitung rasionya berarti ini 127.000 dibagi dengan 110.000 itu dapat 1,155 ya. Nah, supaya NPW-nya ini sama dengan nol, berarti kan ini apa namanya, nilai dari total di kolom terakhir itu harus sama dengan total investasi. Sehingga yang kita atur, yang kita trial adalah nilai I-nya atau nilai bunganya. Ini yang kita cari ya. I berapa yang bisa menghasilkan selisih ini atau NPW-nya sama dengan nol atau rasio antara total nilai di kolom terakhir atau total present value dibagi dengan total investasi awal 110.000 itu menghasilkan angka sama dengan 1. Nah, ini kebetulan kalau di trial itu ketemunya angkanya 0,1763 ya. Jadi kalau kita coba masukkan 0,1763
maka kita dapatkan ini di kolom terakhir itu eh, selisih antara present value ini ya dikurangi dengan investasi itu akan menghasilkan angka kurang lebih sama dengan nol ya atau nilai NPW-nya sama dengan nol atau rasio antara ini dengan total investasi awal itu sama dengan kurang lebih satu. Nah, kalau sudah angkanya mendekati satu atau NPW-nya ini sama dengan nol, maka artinya trial nilai bunga kita yang kita trial itu eh, akan memberikan kita informasi bunga yang kita dapatkan atau nilai interest rate of return yang kita dapatkan dengan menggunakan metode discounted cash flow. Itu kira-kira penjelasan yang terkait dengan NPW dan IRR yang kita dapatkan dari eh, discounted cash flow ya. Nah, ini yang ada di Timber House. Nah, yang di Ulrich itu saya sudah jelaskan di video yang kemarin saya share di grup ya. Karena di Ulrich itu saya kira konsepnya sama persis seperti yang di Timber House, tetapi contoh soal yang dipergunakan di sana itu sedikit lebih real gitu ya, sedikit lebih mendekati kenyataan karena di URITS dia menggunakan contoh soal betul-betul itu contoh soal yang kaitannya dengan teknik kimia, yaitu pendirian suatu pabrik di sana ya. Nah itu bisa Anda simak di video yang saya share kemarin di grup, tapi yang terkait dengan NPW dan IRR itu saya kira penjelasannya sudah saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan atau sebelumnya yang sudah menyimak video yang kemarin saya share ada berapa orang kira-kira? Atau belum dilihat videonya? Oke, jadi saya sampaikan summary-nya dulu ya, summary dari apa yang ada di uh, PowerPoint yang saya uh, share dari minggu lalu dan pada hari ini ya. Jadi intinya ketika Anda ingin memutuskan kemana uang Anda harus Anda uh, investasikan ya, karena produk investasi itu jenisnya sangat sangat beragam ya. Yang paling simpel yang kita lakukan adalah kita datang aja ke bank, kemudian kita tinggal pilih produk investasi yang menurut kita aman gitu ya. Kemudian kita pilih, kemudian kita taruh uangnya di bank. Setelah itu kita tinggal nikmati keuntungan yang kita dapatkan biasanya melalui komponen bunga gitu ya. Nah, tetapi karena kita sebagai seorang sarjana teknik kimia, maka salah satu tugas kita adalah mengevaluasi desain suatu proyek atau suatu pabrik, ya, di mana kita diminta untuk mengevaluasi apakah kalau kita mendirikan atau mendesain suatu pabrik, maka kita diminta mengevaluasi apakah desain pabrik yang sedang kita lakukan ini worth it atau enggak untuk menarik investor yang kira-kira berpotensi untuk kita tawarkan desain yang kita sedang lakukan, gitu ya. Nah, untuk menawarkan suatu feasibility study atau studi kelayakan pendirian suatu pabrik, maka dari sisi ekonomi ini ada 4 parameter yang bisa kita pergunakan. Ya, yang pertama adalah yang paling sederhana adalah rate of return on investment atau kemarin kita sebut sebagai ROI, ya, yang kita eh, bisa kita hitung secara simpel sekali ya. Jadi kita hitung annual profit dibagi dengan total capital investment yaitu
modal tetap plus modal kerja ya. Nanti kita akan dapatkan suatu angka. Nah, kalau angka ini lebih tinggi daripada angka yang ditawarkan oleh produk investasi yang lain, maka kita bisa simpulkan bahwa dari sisi ROI pabrik yang sedang kita desain itu memberikan keuntungan yang eh, bisa kita tawarkan ke investor, ya. Atau bisa juga kita melakukan perhitungan POT atau PO time atau payout period, ya. Di mana kalau kita menghitung POT atau payout period, maka yang kita hitung adalah waktu pengembalian modal, ya. Di mana waktu pengembalian modal ini bisa kita hitung dengan menggunakan metode sederhana seperti yang ada di Timber House, ya. Jadi depreciable fixed capital investment dibagi dengan keuntungan average per tahun plus depresiasi per tahunnya itu nanti kita hitung. Setelah itu kita bisa dapatkan berapa tahun itu kira-kira modalnya bisa kembali. Nah, ini metode sederhana yang ada di Timber House, ya. Tapi kalau Anda lihat di Ulrich, ya, itu untuk menghitung POT itu ada ada cara sendiri yang di sana diberikan juga contoh soalnya dan itu sudah saya jelaskan di video yang saya share kemarin. Nah, metode yang ketiga dan keempat itu kita bisa menggunakan parameter NPW dan IRR, ya. Yang tadi sudah saya jelaskan secara singkat, ya. Ini yang ada di Timber House juga sederhana, ya. Jadi kalau ada cash flow seperti ini, jadi cash flow itu maksudnya uang keluar uang masuk gitu ya per tahunnya. Nah, ini kita bisa gunakan cash flow ini untuk menentukan apakah nilai NPW dan nilai IRR yang kita dapatkan dari data cash flow ini itu secara ekonomi bisa kita katakan worth it atau tidak worth it, ya. Jadi intinya adalah ketika Anda mendesain suatu plan atau suatu pabrik, ketika Anda sudah sampai pada analisa ekonomi, maka Anda bisa memilih parameter-parameter apa yang nanti Anda pergunakan sebagai pedoman di dalam menentukan apakah pabrik yang sedang Anda desain ini secara ekonomi layak atau tidak, gitu ya. Jadi itu saya kira yang menjadi eh, apa poin-poin penting yang saya kira perlu saya sampaikan, ya. Mungkin saya sarankan Anda melihat textbook Ulrich untuk melihat contoh soal yang eh, terkait dengan 4 parameter ini di sana, ya. Karena saya kira di Ulrich itu contohnya lebih lebih real, lebih menggambarkan bagaimana suatu plan itu bisa kita evaluasi secara ekonomi. Saya kira itu yang tambahan dari saya terkait dengan penjelasan ini. Jadi ini saya stop saja recordnya. Nanti saya bagikan linknya setelah saya upload di Google Drive. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini biasanya Permisi kalau Pak, mau nanya Pak. ya silakan Weran. Oh, maaf Pak, motong. Gak apa-apa Pak, diselesain dulu aja. Nggak apa-apa, silakan. Itu Pak, masalah yang trial tadi itu berarti ya random aja kita coba-coba angkanya Pak. Ya, nggak ada ini ya, Gak ada pendekatannya ya Pak ya? nggak ada. Unfortunately, Oh ya, oke Pak. pendekatan ininya nggak ada. Tapi biasanya sih kalau di soal yang ada di textbook ya, itu biasanya kan kalau NPW itu kan nilai bunganya kan ditentukan oleh entah itu investor atau si pemilik proyek ya. Tadi contohnya misalkan 15% gitu ya. Nah, untuk IRR-nya nanti trialnya kurang lebih di angka yang dekat-dekat itu biasanya sih. Kayak tadi misalkan contohnya
15%, tadi kan ketemunya kurang lebih sekitar 17% gitu. Jadi trial-nya dekat-dekat situ. Tapi kalau nanti Anda real ketika mendesain, pabrik, ya unfortunately nggak ada ininya, nggak ada guideline-nya gitu ya, harus berapa gitu minimal atau maksimalnya gitu. Kira-kira gitu, Feren. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, ini kan kita kita kalau di kuliah ini kan ngomongnya ideal gitu ya, ideal gini, tapi nanti ketika Anda yang paling dekat kan Anda nanti semester depan itu kan sudah ngerjakan TA gitu ya. Nanti bisa saja nanti angkanya itu bisa aneh gitu ya. Anehnya saya bilang gini, misalkan nilai IRR-nya ketemunya sangat tinggi misalkan. Nah, itu nggak masalah ya, asal Anda paham maksudnya apa gitu. Misalkan kalau di sini soalnya di soal itu kita, lihat tadi, IRR-nya sekitar 15-17%, ya. Kalau misalkan di TA misalkan Anda dapatkan nilai IRR-nya misalkan di atas 30%, itu mungkin apa enggak? Ya secara teori sih mungkin gitu ya, secara teori mungkin, walaupun dalam praktek mungkin, banyak faktor yang bisa berpengaruh ya, baik itu inflasi atau dan sebagainya gitu ya. Tapi yang penting Anda bisa menjelaskan makna dari IRR ini apa gitu. Nah, IRR itu kan laju pengembalian modalnya gitu. Kalau dia semakin tinggi kan semakin bagus sebenarnya. Artinya semakin cepat modal itu kembali kan gitu ya. Tapi biasanya yang kita pakai sebagai patokan itu biasanya bunga bank. Jadi bunga bank itu yang paling simpel itu kan deposito ya. Deposito itu kalau di bank mungkin nilainya nggak terlalu besar ya, sekitar, maksimal mungkin 5%, 6% gitu ya, tergantung jumlah uang yang kita, investasikan di depositonya gitu ya. Itu kita pakai sebagai patokan. Sih Ini Pak Putu. oh ya Ferenska silakan, saya nggak lihat, sorry Nah, saya nggak lihat. iya, Ya saya gimana? kan baru ngambil mata kuliah KWI semester ini, Pak. Terus kemarin juga ngitung IRR. Ya. Nah, dosennya tuh suruh pakai kalkulator di internet, Pak, IRR-nya. Boleh. Ah, kalau ya gini ya, kalau dalam realnya kita sehari-hari sih boleh aja ya, tapi kan kita di sini kan, apa ya, ketika Anda kuliah maupun ketika nanti Anda, sudah kerja gitu ya, misalkan presentasi di depan investor ya, nah itu paling enggak Anda paham ininya ya, paham konsepnya itu ya, dan memastikan bahwa yang Anda hitung dengan menggunakan software itu, software-nya sudah benar melakukannya gitu. Kalau masalah boleh apa enggaknya ya itu kan tergantung ininya, tergantung yang memberikan kita, instruksi ngerjainnya ya. Kalau saya di sini pasti nggak boleh kalau pakai pakai software gitu ya, harus dihitung manual gitu ya. Ya, baik, Pak. Kalau Ya, Pak, mungkin nggak IRR-nya lebih dari 100%, Pak? mmm, dalam beberapa kasus itu saya pernah temukan ya, dan itu, saya kira, memungkinkan ya IRR di atas 100% ya. Saya pernah baca penjelasannya, cuma saya waktu itu, nggak terlalu ingat penjelasannya apa, tapi, secara perhitungan itu dimungkinkan untuk IRR itu di atas 100% ya. Oke, baik, Pak. Ya, Ya, terima kasih, Pak karena Putu. ya karena saya pernah menemukan itu case-nya itu, lebih dari 120% malahan. Saya nggak tahu kenapa, tapi, ya artinya dimungkinkan seperti itu ya. Itu berarti, secara ekonomi mungkin, sangat lajunya itu sangat ini ya, sangat cepat gitu ya. Berarti Tapi kalau bisa kita di teknik kimia ya kalau kita di teknik kimia kan case-nya kan pabrik ya. Kalau pabrik itu sampai di atas mhm, 100% itu mungkin
rasanya kok nggak umum gitu ya. Karena kan kalau pabrik kan berarti kan investasinya aja sudah sangat tinggi biasanya ya, karena terkait dengan beli alat gitu ya, kemudian beli bahan baku gitu ya. Itu mungkin sangat jarang kita temukan yang di atas 100%. Tapi secara perhitungan mungkin. Itu kira-kira. Nanti coba saya cek lagi di ini ya, di literaturnya ya. Nanti saya coba kalau saya ketemu yang di atas 100%, nanti saya coba share di grup ya nanti ya. Kira-kira kenapa seperti itu dan maknanya apa gitu ya, karena saya agak lupa itu. Itu Ya, kira-kira Ferenska. ya terima kasih Pak Putu. Ya, sama-sama. Ini kalau udah ngomong uang gini enak ya, tapi masalahnya kita nggak megang uangnya soalnya. Kita hanya ngomong secara teori aja ya. Yang penting Anda nanti punya bekal ketika TA maupun nanti kalau misalkan bekerja di perusahaan yang eh, tugasnya itu adalah merancang eh, plan atau merancang pabrik, maka ini pasti Anda nanti akan pakai terus gitu ya, karena merupakan faktor yang paling menentukan ya. Jadi UD ujung-ujungnya duit gitu ya. Sebelum kita bicara lingkungan atau safety ya, biasanya ini yang utama gitu ya. Baik, kalau tidak ada mungkin saya open aja nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang belum muncul saat ini, kemudian mau disampaikan di grup ya monggo ya, silakan. Atau mungkin kalau malu bertanya di grup silakan chat saya secara eh, private gitu ya. Nanti mungkin di grup nanti saya sampaikan jawabannya sehingga yang lain juga eh, bisa terinformasikan gitu ya. Mungkin ada yang ini Pak Putu biasanya balas WA-nya lama ini. Kadang-kadang sih tiap hari itu WA yang muncul di HP saya itu bisa ratusan gitu ya. Kadang-kadang WA dari satu orang itu tertumpuk sama yang lain sehingga balasnya mungkin agak lambat tapi saya usahakan selalu untuk bisa balas gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi nanti kita ini aja, kita feel free aja nanti di grup kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan lebih lanjut ya. Eh, Silakan disampaikan ya. Dan saya mohon video penjelasan saya yang kemarin saya share itu mohon disimak gitu ya, untuk apa? Untuk membuat Anda menjadi lebih eh, paham tentang analisa keuntungan yang saya sampaikan minggu ini dan minggu lalu ya. Saya kira itu ya. Saya kadang-kadang ini ya, kalau kuliah online ini bingung sendiri gitu ya, karena nggak sekomunikatif seperti kuliah offline ya. Tapi mudah-mudahan walaupun kita nggak bertemu muka secara langsung, mudah-mudahan suasana yang kita dapatkan pada saat offline itu tetap bisa jalan pada saat kita lakukan kuliah secara online ya. Nah, sambil ngisi waktu ya, sekalian aja deh saya sampaikan aja.
beberapa hal ya. Ini angkatan 2018 kan ya, hampir semuanya 2018. Saya kira Ya, ada Pak. ya, ada beberapa yang sudah mengambil LP dan mulai mengajukan judul TA ya semester ini. Perlu saya informasikan kebetulan ya, kebetulan semester depan itu kita menerapkan kurikulum baru. Mungkin waktu dialog dosen mahasiswa kemarin saya sudah singgung ya. Nah, bagi Anda yang kebetulan mungkin semester depan itu bukan merupakan semester terakhir Anda, maka ada kemungkinan nanti Anda perlu untuk melakukan penyesuaian dengan kurikulum baru. Nah, di kurikulum baru itu ada beberapa hal yang secara secara prinsip itu berubahnya agak banyak gitu ya. Nah, ini rencana saya mungkin dalam 2 minggu ke depan saya akan mengadakan sosialisasi kurikulum ya. Nah, kalau dari segi waktu itu biasanya mahasiswa itu available-nya hari apa ya? Maksudnya supaya semua angkatan itu bisa datang, karena ini sangat penting ya. Itu saya minta masukan kira-kira enaknya malam gini atau hari Sabtu ya? Pak Putu, bukannya Ya. Tekim ada jam blocking time ya? Nah, blocking time itu kadang-kadang ini saya juga pakai untuk rapat juga ya kadang-kadang. Jadi prioritas pertama saya pakai blocking time, tapi saya perlu siapkan juga plan B-nya maksud saya gitu loh. Kayak yang lalu kan yang 2018 itu seingat saya yang sosialisasi TALPKP kan kita waktu itu laksanakan malam juga ya. Seingat saya waktu itu ya. Senin malam, Pak, kalau nggak salah ingat saya. Senin Ya, malam. Senin malam, Pak. Tanggal 18. Senin malam ya. Mungkin bisa ini ya, saya minta bantuan 1 atau 2 orang bisa survei ke angkatan yang lain juga gitu ya, tanya-tanya mungkin kalau misalkan blocking time-nya nggak bisa kita pakai ya, itu kira-kira hari apa gitu ya. Saya sih malam nggak masalah sih, kalau mau malam ya, kecuali hari Selasa ini sama hari Kamis mungkin ya. Jadi Selasa Kamis itu saya mungkin agak ngajarnya agak sore ya. Jadi kalau bisa sih jangan Selasa sama Kamis gitu. Mungkin minta tolong nanti ya. Kalau enggak sih nanti saya pakai mungkin hari Sabtu aja mungkin, Sabtu pagi gitu ya. Permisi, Pak. Ini saya barusan cek ke jadwal hasil keputusan rapat waktu itu yang di awal semester, Pak. Iya, Itu ya. Senin malam kosong semuanya, Pak. Dari semester 1 sampai yang lain. Senin malam ya. Oke, Senin malam berarti alternatifnya Selasa blocking time atau Senin malam gitu ya. Maksud saya malam ini di atas 6.30 ya berarti, Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Saya sih nggak masalah kalau di atas 6.30 ya. Oke, berarti itu ya. Nah, Tapi ini coba ditanyain juga aja mungkin, Pak, biar fix gitu ya. oke, ya minta tolong ya di ini ya mungkin ya. Siapa mungkin Feren atau yang lain mungkin ya. Iya, Pak. Jadi intinya unfortunately kita dalam dua tahun ini itu mengalami perubahan kurikulum 2 kali. Jadi kalau Anda ingat 2020 kemarin kita sudah melakukan perubahan kurikulum. Nah, tetapi karena ada kebijakan kampus merdeka dari kementerian, maka seluruh program studi itu harus melakukan penyesuaian dalam kurikulum. Nah, oleh karena itu jurusan itu melakukan proses perubahan dan ini harus kita lakukan dan mulai diterapkan semester depan. Jadi saya harus segera melakukan sosialisasi ini. Nah, kisi-kisi aja mungkin yang 2018 itu mungkin sudah sebagian besar nanti mungkin ada berapa yang tidak 7 semester ya.
Nah, itu mungkin yang nanti bisa dibuka peluang untuk Kampus Merdeka itu ya. Seperti kemarin ada yang tanya ke saya tentang magang itu ya, magang di industri. Nah, itu nanti kita buka yang semester depan ya. Jadi artinya nanti kalau yang kemarin itu kan di kurikulum 2020 kan kita punya slot cuma 6 SKS gitu ya. Tapi untuk ke depan ini, untuk magang itu mungkin bisa disetarakan dengan lebih dari 6 SKS. Bisa maksimal sampai 20 SKS gitu ya. Nah, itu nanti itu yang mau saya informasikan pada saat sosialisasi itu. Selain juga perubahan-perubahan dalam posisi mata kuliah atau mungkin SKS-nya berkurang atau bertambah gitu ya. Di mata kuliah tertentu ya. Termasuk kemarin yang ditanya Amelia itu kan tentang PPK ya. PPK itu yang semester baru, kurikulum baru yang sedang kita garap ini itu geser ke semester 7. Jadi nanti bukanya setiap semester gasal gitu ya. Itu nanti yang nanti saya informasikan di sosialisasi itu. Ini kalian nggak bosan ya kuliah online ya? Kalau saya boleh tanya. Udah jenuh, Pak. Sudah jenuhnya sudah lumayan lama sih Pak. Sudah pengen kecepat, pengen itu aja, offline aja. Cuma masalahnya ini dosennya baru divaksin 1 kali. Terus vaksinnya pakai vaksin AstraZeneca. Terus sekarang dengar-dengar vaksinnya banyak diembargo sama negara lain ya. Jadi nggak tahu lagi nih yang vaksin keduanya saya nanti dapat bulan apa gitu ya. Nggak tahu yang mahasiswa mungkin kapan itu nggak tahu juga ya. Tapi kemungkinan semester depan itu bisa blended ya. Jadi bisa offline sebagian, online sebagian gitu ya. Tapi sepertinya yang diutamakan adalah mahasiswa yang baru ya, angkatan 2020 mungkin ya. Yang angkatan lama saya kurang tahu ya. Tapi kalau yang sudah melakukan penelitian pasti bisa ke kampus ya untuk riset di lab ya. Kalau saya pribadi juga merasakan beda sekali ya, interaksi selama kuliah online itu pasti jauh berkurang daripada ketika kita offline ya. Dan nilai ujiannya juga kayaknya waktu online lebih tinggi-tinggi deh. Anyway, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut nanti di grup. Silakan. Kalau oke, ini saya akhiri Zoom-nya pada malam hari ini. Selamat malam. Salam sehat semua, semoga kita bisa bertemu secara langsung dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Amin Pak. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Yuk sama-sama. Ya.